adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kembali lagi bersama Kak Leo, Kak Monik, dan Kak Yorin. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Monik. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu pertama adalah Kudaki-daki. Ayo Kak Yorin. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita bernyanyi bersama, yaitu judulnya Jangan Lelah. Nah, adik, jangan lelah ya untuk melakukan firman Tuhan. Yuk Kak Yolin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hai adik-adik, ya kembali lagi nih kita pada pagi hari ini ya mau saatnya memasuki pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Adik masih suka cita ya, tadi sudah bernyanyi dengan Kak Leo dan juga kita didampingi oleh Kak Yolin ya yang main gitar. Nah adik-adik sebelum kita membaca Alkitab, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua. Bapa di surga, kami akan masuk dalam membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Matius 8 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca ya dari Matius 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya, aku mau mempercayakan hidupku pada Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, kamu mau menceritakan sedikit tentang sakit kusta ya. Sakit kusta itu pada masa itu adalah suatu jenis penyakit kulit, adik-adik. Ada luka-luka di bagian tubuhnya yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dan sakit kusta ini berbahaya dan juga menular, bisa menular kepada orang lain. Nah, adik-adik, pada masa itu orang yang kena sakit kusta pasti dikucilkan, pasti disingkirkan ya, karena mereka sangat menderita. Dan penyakit kusta ini kalau semakin tambah lagi sakitnya bertambah berbahaya, lalu orang itu bisa meninggal. Nah, adik-adik, cerita di Matius 8 ayat 1 sampai 4, pada saat itu Tuhan Yesus baru selesai khotbah, adik-adik, di atas bukit. Lalu Tuhan Yesus turun dan diikuti banyak orang, ya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang sakit kusta mendekati Tuhan Yesus, lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu dia bilang apa, adik-adik? Ya, di ayat keduanya orang sakit kusta itu bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Adik-adik, dilihat di sini orang kusta itu sangat percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Tuhan Yesus mampu melakukan apapun, ya. Nah, makanya dia berani, adik-adik, mendekati Tuhan Yesus karena dia tahu mungkin dia juga mendengar tentang siapa itu Tuhan Yesus, ya. Jadi dia berani dan dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk melakukannya. Nah, adik-adik, kalau dilihat kembali, orang kusta ini dia tidak memaksa loh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, karena dia bilang jika Tuhan mau menyembuhkannya. Dia tidak memaksa akan kehendaknya dia, tapi orang kusta itu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus karena dia percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Nah, adik-adik, jawaban Tuhan Yesus apa? Iya, di ayatnya yang ketiga Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus bilang, "Aku mau, jadilah kamu sembuh." Nah, karena percaya, karena keberaniannya dia, dan dia menyerahkannya semua kepada Tuhan Yesus, saat itu juga orang yang sakit kusta itu sembuh. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, ya, dilihat karena orang sakit kusta ini benar-benar percaya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan siapa saja karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh anugerah, dan Tuhan Yesus bisa melakukan apapun kepada siapapun yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, karena percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan kerendahan hati, si orang yang sakit kusta meminta kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia sembuh. Adik-adik, Tuhan Yesus punya kuasa loh dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup semua orang ada dalam tangan Tuhan, asalkan
Setiap orang harus melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik dapat belajar dari cerita orang yang sakit kusta? Nah, yang pertama, adik-adik harus mempercayakan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus, ya. Harus benar-benar, harus sungguh-sungguh, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut. Adik-adik harus sepenuhnya percaya Tuhan Yesus mampu melakukan semua perkara. Tuhan Yesus mampu menolong siapapun yang menjalankan perintahnya. Nah, adik-adik percaya nih, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama adalah adik-adik setia sama Tuhan Yesus, taat, patuh, dan melakukan kehendaknya. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya saat adik-adik sakit. Adik-adik sakit, adik-adik berdoa. Adik-adik berdoa karena percaya Tuhan akan tolong. Nah, adik-adik pergi ke dokter, adik-adik minum obat-obatan. Adik-adik disitulah Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Terus apalagi contohnya yang lain? Saat adik-adik menghadapi ujian, adik-adik juga harus percaya. Datang kepada Tuhan, bahwa dalam doa belajar dengan giat, ya. Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik. Adik-adik bisa menjawab semua soal-soal. Karena apa? Karena adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, ya. Dan jangan pernah untuk ragu-ragu akan pertolongannya, ya. Harus tetap percaya. Hidup adik-adik harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Hidup menjalani hari lepas hari, mengundang Tuhan Yesus ke dalam hidup kita semua, ya. Nah, yang kedua, adik-adik menjadi anak teladan buat teman-temannya, ya. Dengan melihat adik-adik ada kerendahan hati, adik-adik tidak sombong, adik-adik bisa melakukan yang baik kepada semua orang, sehingga semuanya adik-adik lakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yuk kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, kita akan satu hati dalam doa, ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan hidup kami adalah hidup mempercayakan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Allah yang berkuasa dalam hidup manusia. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan berterima kasih mengucap syukur hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin.